Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin coba review oli Delta Loop ya. Sudah kepake 2 km. Juara mesin kayak gini. Penulis agak khawatir juga dengan keawetan oli Delta Loop Adventure ini ya. Penulis pakai Delta Loop Adventure 731 apa ya, Sport mungkin ya. Terus model kekentalan 20W50. Terus salah satu fitur oli ini yang beda sendiri dengan yang lain adalah tackiness ya. Tackiness itu kelet, bukan nempel tapi ya lengket yang apa ya, kayak lem tikus gitu loh. Jadi habis jari kita kena ditarik gitu masih ada yang menempel di tangan, terus yang ke bawah. Jadi waktu netes itu netesannya nggak butiran gitu, tapi ada kayak benangnya. Sebelumnya udah penulis tunjukkan ya. Tapi penulis kan cuma pakai beli nasi goreng kemarin ya, nggak direkam sih. Itu waktu pertama nyalakan mesin terus jalan, wah senyap banget. Semua suara kasar di mesin itu hilang. Sak kelodakane, sak kritikane, sak trik-trikane, yang sak pun nggak ada. Jadi apa ya, kesannya kayak senyap betul gitu. Tapi sayangnya itu terjadi cuma sebentar, mungkin cuma 500 km. Nah setelah mesin panas, suara mesin kok jadi agak kasar gitu loh. Dan di hari kedua ya, hari ini apa yang penulis rasakan itu nggak terasa lagi. Jadi halusnya nggak bisa betul-betul halus, nggak kayak kemarin pertama buat. Ini bikin agak khawatir ya. Jadi tackiness itu kayaknya ya memang bikin nempel, cuma ya kecepatannya terbatas lah ya. Kalau RPM tinggi mungkin ya tetap aja ya, namanya lengket-lengket tetap kalah sama gravitasi, sama gaya sentrifugal kan ya. Jadi mungkin ya cocoknya untuk jalan kecepatan segini. Oh ya, nanti aja, nanti uji irit juga apa bener irit apa enggak. Jadi kayaknya sifat tackiness itu berkurang ketika suhu sudah mulai panas. Jadi ketika suhu panas, tackiness-nya ini berkurang. Jadi makanya suara makin kasar. Penulis nggak bisa bilang oli ini licin ya, jalan di kecepatan segini. Ini suara mesin sudah keluar semua ya. Nggak sekasar waktu pakai Amsoil Signature, tapi kayaknya kalah halus dengan ketika pakai Prima XP, Run Super, Enduro Racing, Repsol, Fastron Techno 15W50. Nggak bisa sehalus itu, padahal ini oli masih ini kecatat 4 km. Apalagi dibanding dengan waktu Amsoilnya sudah campur minyak goreng, wah wis beda wis. Atau waktu coba Mesram B40 sama 50% minyak goreng. Penulis nggak tahu masih
efek oli ini di RPM tinggi gimana. Yang namanya takiness tentu ya nggak bisa terlalu berlebihan ya, nggak mungkin Duralub kasih takiness yang terlalu banyak, karena namanya takiness akan jadi hambatan kalau di RPM tinggi. Ya ini lihatlah, lihat apakah olinya ini bisa ngasih apa jenenge, bisa nggak mengurangi performa di kecepatan tinggi lah. Tapi ini entah bisa atau enggak, karena sekarang sudah rame lagi ya, nggak kayak minggu kemarin. Namun ya, untuk impresi awal ya ini nggak terlalu halus lah. BTW ini kalau dibandingkan videonya IWB yang akselerasi kok rasanya entah ya, kalau banding speedometer lo ya enggak kan, GPS. kita kembangkan kecepatan di 70 ya, jangan kayak gitu kenceng rasanya tak. Padahal IWB ngomong oke ya waktu nge-review PCX 160 di jalan. Oh iya, apa penulis kan menghabiskan sudah drain oli AMSOIL Signature. Penulis mungkin belum cerita banyak ya pesan terakhir terhadap AMSOIL Signature. AMSOIL Signature itu dia itu kayaknya film strength-nya kurang, karena kayaknya olinya kekurangan ester ya. Jadi esternya sedikit ya. Esternya nggak terasa lah, karena ya kalau ester harusnya RPM rendah itu ya, RPM rendah itu halus ya kalau ada oli ada esternya itu ya. Tapi AMSOIL Signature enggak. Iya, penulis kan pernah ya pakai oli extend itu. Wah, itu senyap banget RPM bawahnya. Cuma sayang bahan olinya yang kurang baik. Ini loh ya, lihat ya. Penulis tadi balapan sama NMAX berikut ini. NMAX New. Hahaha. Gak kalah ya. Sorry ya. Jadi ini tarikan sebenarnya ya masih kurang sip lah, nggak sip pokoknya, nggak sip ya, iya nggak sip ini, nggak mantep banget gitu loh, nggak kerasa rapet, nggak kerasa hebat banget gitu ya. Coba 0-100 ya sebentar lagi. Kiri nggak jelas, kanan nggak jelas, maksudnya apa ya? Ini bensin Pertamax nggak dicampuri apa-apa, penulis habisin nanti isi bensin lagi, tinggal 1 bar ya.
padahal ini penulis isi di Pertamina, tapi kok rasanya takrane kalah banyak dengan yang di non apa jenenge, apa istilahnya, corporate owned, corporate operated ya, bukan cucu, yang cucu. Jadi penulis isi di sebelah kiri jalan ini yang kodenya 51 5 Jawa Timur, 1 kode cucunya. Nah, yang apa penulis isi bensin kalau pagi-pagi biasanya itu dioperasikan swasta, tapi rasanya isi bensinnya kok lebih banyak yang apa nggak di Pertamina ya. Ini loh contoh depan knalpot racing di silence, tenaga nggak kerasa keluar ya. Nggak tahu lagi lah kalau geber-geberan. Ini tadi kan lagi nggak enak sih. Amsoil Signature lagi ya. Amsoil Signature itu rasanya nggak layak kalau direkomendasikan sebagai oli yang baik. Nggak layaknya ya dari film Strength yang kurang itu. Yang pertama karena apa, olinya itu nggak licin ya, terbukti dari suara di RPM rendah yang kasar. Kenapa harus menghalangi gitu ya, motong terus berhenti, nggak paham lah. Jadi ada dua hal yang bikin Amsoil Signature itu nggak recommended kalau dipakainya cuma Amsoil Signature toh. Yaitu dia daya pelarutnya jelek, jadi apa jenenge, dispersannya, additive cleanernya itu jelek menurut penulis ya. Jadi additive cleanernya itu apa ya, nggak ada gitu. Karena ya di 900 km olinya bening. Jadi kalau oli ya dengan masa pakai yang sama, dengan daya pelarut sama, itu kan dengan motor yang lagi kena fuel dilution ini harusnya warnanya sudah hitam, sudah mencoklat. Tapi yang Amsoil Signature itu bening ya, cuma warna hijau aja. Hijau kan tandanya kena fuel dilution, tapi selain itu bening. Jadi hijaunya hijau bening, nggak ada gelap-gelapnya. Ini hijaunya merata, mengalir kemana-mana. Ini tandanya fuel dilution. Jadi nggak ada apa ya jenenge ya, ya pokoknya untuk membersihkan keraknya itu nggak ada. Dan terbukti setelah penulis campuri minyak goreng ya, terus penulis drain 1400, itu beda banget dengan ketika 900 km sudah mulai menghitam banget deh.
ini tentu kurang bagus untuk mesin ya, kurang bagus untuk kebersihan mesin kalau jangka panjang, karena olinya itu nggak mampu melarutkan. Yang kedua adalah dari sisi kehalusan suara mesin di RPM rendah. Bisa 115. Ini kayaknya aditif moli, semacam molinya ada ya. Ini oli Delta Loop ya disebut ya. Delta Loop itu nggak ada jasonya, jadi kayaknya aditif molinya ada, karena top speednya ini sudah naik dari sebelumnya ya ke batas 112 jadi 115 lagi. Balik ke AMSOIL lagi. AMSOIL itu kalau olinya punya sifat pelicin yang bagus, maka di RPM rendah itu suara mesin bakal halus. Tapi ini enggak, di RPM rendah enggak halus, bahkan dibanding dengan oli sintetik biasanya ya, yang macam-macam ya malu HM oil, apalagi kalau dibanding sama oli mineral. Oh ya, yang semi mineral termasuk juga, jadi dengan full sintetik pun kalah halus. Yang semi mineral apalagi, yang mineral apalagi. Jadi dibanding meseran ya jauh lah pasar suara mesin di RPM rendah. Nah ini tentu nggak bagus ya. Sampai mana tadi? Ya walau AMSOIL itu disebut terbaik ya, terbaik dibanding oli lain dari sisi aus-ausnya. Kalau menurut penulis itu adalah uji aus ketika ekstrim ya. Jadi misalnya kalau pas ngebut, wanter gitu ya, baru itu ausnya lebih sedikit, paling sedikit. Tapi ya gitu, ini kayaknya habis ngebut suara mesinnya lebih halus ya. Iya, kayaknya ada aditif molinya yang Delta Loop-nya ini. Kan aus itu macam-macam ya, dan ausnya AMSOIL itu memang paling kecil, tapi masalahnya ya masih terjadi aus itu yang jadi pertanyaan besar. Sementara itu penulis yang nggak mau mesinnya aus sama sekali, harusnya nggak ada ausnya belas. Oleh karena itu ya penulis pilih pakai bimoli, tambahi bimoli. Ya efeknya sih lumayan ya, jauh antara pakai bimoli dan wes jauh lah ya. Begitu pakai bimoli langsung RPM rendah, suara mesinnya halus. Kalau RPM tingginya sih nggak terpengaruh. Cuma kan beberapa waktu kemarin penulis pakai
anu ya, aditif bensin ya. Nah, aditif bensin ini rupanya ngurangi top speed. Sudah 17, kok jauh ya? Tadi mulai dari rumah 2 km, ini sudah 17, sudah 15 km. Ini penulis biasanya kalau lagi ngirit ya, mesin berhenti ini ya, anu, tak matikan mesinnya. Ini tak jalankan terus karena ya pingin apa jenenge, pingin nguji olinya juga ya. Sayangnya sini berisi, nggak senyap. Saya nanti penulis agak ke sana bisa nggak senyap. Tambahan lagi ya, Amsoil Signature juga dari sisi aditifnya itu mungkin terbatas juga ya, tergantung dari pemakaian juga. Aditifnya nggak mungkin banyak-banyak banget ya, namanya aditif ya, nggak mungkin dibuat sebanyak mungkin. Sudah banyak sih, termasuk sudah banyak, karena ya terbukti ngurangi performa lah, tarik-tarikan kurang enak. Cuma penulis sudah agak lupa ya dengan perbandingannya. Jadi sebelumnya kan penulis pakai meseran B40, begitu ganti oli Amsoil Signature tarikannya jadi berkurang. Jadi ya kerasa pasti. Nah sekarang habis pakai Amsoil, pakai Delta Loop, apa kerasa? Nah ini susahnya, sulit ngerasakan ya. Makanya ya penulis akan coba 0-100 untuk membandingkannya, lihat bisa nggak tembus di bawah 17 detik. Karena saat pakai mesanan super gampang banget mencapai 16 detikan lah ya, 16,5, 16,7, 16,8 berapa gitulah, gampang. Pakai Amsoil Signature agak susah ya. Terbaik ya berapa, 16,9 gitu lah, pokoknya enggak sebagus ketika pakai meseran. Cuma top speed lebih tinggi karena ya kayaknya ada aditif apanya ya, aditif apa jenenge, molinya itu. Ini sih nanti penulis dekat sana bisa senyap enggak. Ya, ini suara mesinnya kayaknya lebih halus daripada ketika sebelum gaspol ya. Jadi kayaknya memang bener ada aditif molinya ya, boleh. Jadi Delta Loop ini kayaknya sudah cukup baik lah aditif molinya ya, harganya juga termasuk tinggi ya dibanding oli 20W50 yang lain. Kalau soal akselerasi sih kayaknya lebih enak daripada ketika pakai apa, Amsoil Signature ya, kayaknya. Ini ya pasti baru ketahuan nanti kalau sudah uji 0-100 ya. Ya kayaknya lebih enak lah.
Jadi mungkin aditifnya delta loop ini lebih minim. Penulis nggak yakin bisa nemu SDS atau bahkan produk datasheet ya kalau untuk delta loop ini, karena delta loop ini kayaknya merek lokal dari oli Omega. Yang oli Amsoil dulu lah penulis simpulkan jangan deh pakai oli Amsoil ya. Oli Amsoil signature itu nggak layak karena kayaknya kurang ester, kurang friction modifier yang organik, bukan MODTC tapi yang model-model kayak ester gitu, entah polyol ester atau diester. Rekomendasinya ya dicampur dengan ester. Kalau pengen ya yang terkenal ada merek Silcoline ester atau Redline, ditambahi berapa gitu, 5% sampai 10% gitu. Atau manol, aditif manol ester ya, di toko online banyak, 20.000 kalau nggak salah. Itu silahkan dicoba. Rasionya ya 5% atau ya 5% lah. Soalnya gini, kalau ester, diester terutama ya, itu bisa bereaksi terhadap moli. Jadi kerja aditif molinya jadi terganggu oleh diester. Makanya mungkin itu sebabnya ya, yang kayak Amsoil ini kayak nggak ada esternya gitu. Mungkin biar aditif molinya itu kerjanya nggak terganggu. Jadi kalau di datasheet dia bakal menang. Jadi adu aus dia menang. Cuma kalau adu alus suara baru dia kalah. Tapi kan namanya spesifikasi oli, mana ada ya adu alus suara, kan nggak ada. Yang ada ya adu aus yang ekstrim. Terus selain apa ya wis gitulah ya. Kalau mau pakai Amsoil signature ya pasnya dikombinasikan dengan pelicin seperti ester ya, buatan Redline, buatan Silcoline, atau aditif khusus ester namanya manol ester, mungkin ada yang lain juga. Atau bisa pakai minyak goreng, pakai bimoli. Napas mesin kayaknya masih makin lega ya pakai delta loop ini. Terus ya wes gitu untuk Amsoil ya. Penulis nggak recommended, apalagi dipakai untuk long train. Wah janganlah ya, karena pembersihnya kurang. Ya mungkin itu juga ya mengapa orang-orang yang menganjurkan pemakaian oli jangka panjang kayak Amsoil ini dianggap yang terbaik ya. Itu banyak yang menganjurkan penggunaan engine flush. Kayaknya ini penyebabnya, karena ya namanya oli dengan kemampuan pelarutan lemah ya, dia nggak akan bisa membersihkan mesin dong. Makanya harus dibantu oleh engine flush. Kalau orang rekomendasi olinya adalah Amsoil signature, ya wajar kalau orang itu sangat merekomendasikan engine flush, karena ya Amsoil signature daya pembersihnya jelek.
Jadi kalau ada orang ya, rekomendasinya silahkan pakai engine flush, dan oli yang terbaik adalah Amsoil ya, wajar ya. Karena menurut penulis kalau pakainya Amsoil emang beneran butuh engine flush atau oli-oli lain yang masih bening-bening walau dipakai berpuluh-puluh ribu kilometer di mobil. Itu daya pembersihnya yang jelek, bukan karena olinya bagus tahan oksidasi, yang enggak. Karena ya suara mesin kasar. Terus dibilang kondisi mesinnya bagus, halus ya, iyalah. Kondisi ekstrimnya kan ada moli ya. Nah, cuma masalahnya saya nggak ekstrim iki sing ngamplasi halus-halus itu. Kan yang diukur halus apa enggak itu. Tapi bukan soal kerenggangan nih, dicek renggang apa enggak toh. Toleransi gapnya mesin dicek? Ya enggak lah. Padahal harusnya itu juga yang diukur. Apa kerenggangan piston terjadi atau enggak, apa kendaraannya mengalami fuel dilution atau enggak karena ya pistonnya yang jadi renggang gitu. Kan nggak mungkin itu kalau diuji-uji. Paling ini lihat kondisi mesinnya halus, mulus. Nah, iyalah ya. Wong ono moli ini. Nah, terus delta loop ini gimana? Kalau menurut penulis ya, delta loop ini kira-kira harus disamakan dengan oli semi sintetik yang lain dari sisi pelicinan di RPM rendah. Cuma di RPM tinggi dia ini halus ya. Dan menarik juga karena di botolnya disebut cocok dipakai untuk kendaraan yang umurnya lama, dipakai biar lebih durable. Ini artinya bahan olinya nggak mungkin full sintetik, tapi mungkin semi sintetik. Semi sintetik itu kalau sekarang mungkin oli grup 2 kali ya, penulis nggak tahu lah. Sekarang istilah sintetik kan bergeser, jadi pakai oli grup 2. Kalau misalnya ini oli grup 2 ya berarti sudah sama lah dengan yang penulis rasakan, karena waktu pertama berangkat itu suaranya agak kasar, setelah digeber jadi halus. Share stability ternyata lumayan bagus ya, ternyata lumayan bagus, dan penulis nggak merasakan efek efek takiness-nya ya. Kalau efek takiness-nya ada, mestinya halusnya halus temenan, tapi ini ada keterbatasan. Jadi nggak benar-benar halus lah, beda dengan ketika pertama dengan 500 meter pertama ya, setengah kilo pertama. Ya, ini kayaknya sudah cukup enak ya. Wah, lupa ya, tadi niat halus-halusan ya, niat eco riding. Oh, uji. Dari ini mau membandingkan dengan dicek ini sekali lagi juga mengenai ini tak? Dia tuh kayak minum gajah. Apa jenenge? Iwan Banaran. Mungkin dianggap speedometer penulis kecepatan, tapi ya selama penulis akselerasi jarang ya kalah ya. Cuma kalah karena ya pernah dirusak performa sama itu ya, sama PRF turbo, jadi makin pelan motornya.
tinggal aduh sama sesama NMAX. NMAX padahal pakai windshield tinggi ya. Tadi sama NMAX New ya nggak pernah kekejar lah ya, walau sudah jalan di kecepatan 112 gitu, sampai 115 pun dia masih nggak bisa ngejar. Artinya ya NMAX New kan mestinya tenaga atasnya kuat, tapi ya motor penulis nggak kekejar ya, artinya tenaganya sana seimbang lah ya, karena dia nggak ketinggal, nggak juga bisa ngejar. Entah kalau merunduk ya, kalau dia merunduk pasti penulis kalah. Delta Loop share stability-nya kayaknya bagus, tapi ya penulis susah menilainya karena apa jenenge nggak dalam kondisi lingkungan senyap ya. Biasanya penulis nilainya itu kalau sudah pulang karena pinggirannya wis sawah, senyap. Kalau sekarang susah nih di jalan raya. Tapi ya itu tadi penulis berpikir bahwa ini oli untuk dari sisi film strength ya, dari sisi kemampuan licin RPM rendahnya setara dengan oli semi sintetik yang lain. Oli semi sintetik yang lain itu ya apa, enduro racing lah bisa anggap aja. Misalnya kalau Prima XP itu RPM rendahnya halus karena kayaknya dia ZDTP nya banyak. Kalau oli Delta Loop ini nggak mungkin lah pakai ZDTP banyak karena memang nggak boleh sama apa, peraturan sama standar API ya. Soalnya kalau banyak nanti knalpotnya cepet, katalitik konverternya cepet nggak fungsi. Orang pada sensitif nanti kalau ketahuan ZDDP-nya banyak pasti bakal dikritik. Soalnya yang uji oli juga biasanya yang diuji ya kayak kandungan-kandungan gitu kan. Fosfornya, zincnya. Molinya juga penulis nggak tahu molinya ini yang tipe mana, yang ZDTP apa yang yang MUS2 atau MUDTC atau MUDTP ya. Kalau oli premium mestinya MUDTC atau MUDTP ya. Kalau oli murahan ya MUS2. Kalau kandungan MU-nya ternyata terdeteksi sedikit ya kemungkinan MUDTC. Dari oli ini sedikit sama dengan Amsoil, yaitu dia di RPM tinggi bisa melicinkan karena ada MUDTC-nya. Oli-oli penulis sebelumnya yang pernah penulis pakai kan oli termasuk murah-murah semua, termasuk Fastron Tekno ya. Selain itu kan harganya lebih murah dari Fastron Tekno. Jadi ya menurut penulis oli sebelumnya itu MU-nya molinya bukan moli MUDTC. Nah, beli Amsoil ini berapa lupa penulis, 85 kalau nggak salah ya, lupa. Ya wis lah, gitu aja lah ya impresi awal penulis untuk Delta Loop. Untuk salah recommended atau enggak, saya nunggu nanti pulang ya, ngecek alusnya. Udah begitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.